Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor Chapter 621. Di sini kita masih melihat strategi atau siasat licik dari Jongvan yang mengumpulkan beberapa orang dari sekte demonik. Ya, hampir seluruh ya, entah itu dari tertua dan para murid-muridnya. Dari tim edit. Nah, kenapa di sini banyak sekali yang bilang kalau Jongvan itu lemah dan lain-lain, karena dia mau aja meminta maaf kepada para tetua yang benar-benar udah salah nih sama Jongvan ya, karena membunuh para pelayan. Ya, beberapa orang sih. Di sini sebenarnya si Jongvan pun nggak terima. Makanya dari itu dia pun memikirkan gimana caranya buat ngebalas dendam. Apalagi dia sekarang sudah berada di tahap kekuatan yang bisa menandingi, mungkin bisa aja ngebunuh para tetua. Makanya dia berani untuk menantang ya, dan melawan ya beberapa para tua dan murid elit lainnya ya, kita tunjukkan kemarin. Dan ternyata benar, si Jongvan pun ya disuruh minta maaf tuh sama tetua. Nah, tapi sebelum itu dia kan dikasih syarat tuh ya, kalau dia mau tunduk dan minta maaf, dia bakalan dibiarin lah. Para murid pelayan juga nggak dikasih hukuman ibaratnya gitu, dan bakalan dilepasin dan dimaafkan pastinya. Si Jongvan kayak mancing-mancing tuh ya, padahal di sebelumnya dia udah ngelakuin kesalahan yang fatal banget karena dia udah ngebunuh 2 orang pasangan, yang dimana pasangan itu adalah murid atau salah satu cucu dari si para tetua. Nah, di sini gimana nggak gedek ya tetua pas ngelihat pala-pala. Oh, ternyata orang-orang yang disayang dibantai sama si Jongvan ya. Nah, makanya Jongvan benar-benar memastikan memvalid banget ya, benar atau enggak nih. Kalau dia cuma minta maaf aja, cuma selesai. Nah, disinilah mereka semua terjebak sama si Jongvan karena enggak ada terima. Nah, mulailah mereka mulai marah tuh sama si Jongvan. Jadi nanti bakal ada tuh di video yang akan datang chapternya ya guys ya. Nah, di sini sepertinya akan ada pertempuran antara tetua dengan si Jongvan. Tapi gue nggak tahu seperti apa nih ya, apakah Jongvan bakal ngebunuh, karena sepertinya niat Jongvan itu memang pengen ngebahas dendam ngebunuh para tetua ya. Kenapa gue bilang ya, karena si Jongvan dia udah mempersiapkan kekuatan caranya. Nah, apakah ada penghalang yang menghalangi dia untuk ngebunuh si para tetua ini atau enggak tuh nanti antara si ketua sekte atau enggak ya, karena kan sebagian atau beberapa orang sudah mulai mengikuti si Jongvan ya, mengikuti arahan si Jongvan agar si murid dan para anak-anaknya pada semakin kuat. Wih, keren gak tuh guys ya, keren banget pasti nih. Lawannya juga para orang-orang yang kuat ya, orang-orang yang benar-benar udah di atas MC ya. Ini kejadian ini hampir sama kayak waktu dia di Art Kekaisaran, yang dimana di situ dia dibikin kesel ya, karena orang disayang dia tuh kayak dilukai ya kan, dibikin sekarat lah sama para kekaisaran atau orang-orang yang ada di dalam kekaisaran. Nah, kayak gini sama juga si Jongvan mundur juga itu dan mempersiapkan kekuatan sampai kekuatannya mulai bisa menandingi si para musuhnya itu, baru dia nongol. Nah, sekali juga sama, bedanya di sini ya dia udah dapat pendukung beberapa dari para tetua serta ketua klan dan seketua orang yang paling kuat di sekte demonik itu sendiri, yang bisa kita sebut High Venerable. Nah, kalau kalian tahu High Venerable itu siapa ya, ada di chapter sebelumnya yang selalu ngebantu si Jongvan ini untuk memperkuat tubuhnya, memperkuat pikirannya, rananya, serta tekniknya tersebut. Bakal lebih seru lagi nih nantinya ke depannya ya guys ya. Yang tadinya murid pelayan, orang-orang ngikutin si Jongvan itu udah mulai panik karena si Jongvan mulai tunduk ya sama musuh yang lain. Di sini mereka akhirnya kaget semua, pastinya bangga juga sama Jongvan karena dia tidak diam gitu aja, tapi tiba-tiba langsung membawa 2 kepala orang yang telah membunuh dan ngata-ngatain lah ya
muridnya Jovan, si pelayan Jovan itu sendiri. Nah, dimana dia ngambek ya guys ya, langsung dibantai tuh orang. Untungnya karena si Jovan ini udah berteman dari beberapa para tetua yang lain, jadi yang lain nggak dibunuh sama Jovan, karena mungkin Jovan masih memikirkan hubungan persekutuan antara para tetua ya, yang mengangkat murid-murid ini ya, yang waktu itu di muridnya para sombong mau ngelawan si Jovan. Nah, kayak pada babak belur. Nah, ini kemungkinan ada salah satu para tetua yang emang berpihak sama si Jovan, makanya nggak dibantai sama Jovan, karena kan ini udah kesepakatannya. Bakalan lebih seru lagi ke depannya, karena nanti si Jovan bakal menambah beberapa muridnya yang lain ya. Contohnya itu yang udah ngelawan Jovan dan salah paham, apalagi nanti juga ke depannya juga akan ada lebih banyak musuh yang benar-benar tidak kemungkinan tidak terlalu gampang, sulit juga bisa dibilang iya ya. Tapi belum ada saatnya nih rananya si Jovan bakalan turun kayak gimana, nanti diajarin. Kan di sini kan dia udah dapat hati dari orang paling kuat di sekte. Nah, kemungkinan dia akan diajarin nih setelah begitu berikutnya ini dan urusan si Jovan yang diberikan tugas kepada ketua sektenya itu selesai. Jadi kan nanti sisanya si Jovan bakalan ngikutin pertandingan kompetisi antara sekte. Wow, bakal makin panjang nih ya. Di sini diceritain setiap dikit demi sedikit, nggak terlalu jauh dari alur ceritanya guys ya. Jadi menurut gua sangat-sangat sangat-sangat seru ya. Lawan-lawannya juga ya masih kayak di dongwa yang lain juga sih sebenarnya mah, di Magic ya. Di manhwa yang lain juga kayak gitu juga. Setiap musuh yang arogan setelah tahu mulai tunduk ya, setelah ditundukin mulai jadi anak buah yang benar-benar setia sama si Jovan ini. Cuman gue belum tahu nih orang yang setia kan, kalau di yang lain tuh udah ada ya, biasa ada anak buahnya, ada yang nyiapin asistennya, dan ini juga sebenarnya sih harusnya ada. Oke. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua cara-caranya, atau bisa juga kalian belajar di Instagram gua. Jadi di sini bukan hanya belajar tentang tentang bisa mendesain ya, tapi juga gua ajarin cara gimana menghasilkan uang lewat desain. Entah itu dari ngelamar kerja ya di kantor, di perusahaan orang, atau bisa dari freelance atau kerja remote ya. Jadi kita bisa ngatur kerjaan kita dan penghasilan juga lumayan, atau juga kalian mau sebagai sebuah penjual karya produk di digital sendiri. Oke. Mungkin cukup sampai sini bisa gue kasih tahu kalian. Sampai jumpa lagi di next video.